sekalian, selamat datang di kantor Kementerian Kominfo. Saya sih tadinya berharap pertemuannya tidak di kantor Kominfo, karena kantor Arana atau kantor Masya lebih bagus dari kantor saya. Tapi nggak apa-apa, karena ini kita substansi. Hari ini kita hanya bertemu sebentar, karena yang lebih penting lagi adalah masyarakat publik itu berharap sebetulnya menunggu belit kebijakan pemerintah ya, tentang TKDN di smartphone. Ini bukan kebijakan Kementerian Kominfo, bukan kebijakan Kementerian, bukan kebijakan perdagangan, tapi kebijakan pemerintah Indonesia yang memang harus ada menteri teknis di bidangnya masing-masing yang menyampaikan ke publik. Jadi intinya adalah kita bahwa kebijakan TKDN untuk smartphone ya, FDD, karena ada dua, ada FDD, ada TDD. FDD itu yang ekosistemnya lebih banyak, Pak, ada 800 jenis handphone di dunia. Itu berlaku 1 Januari 2017. Sedangkan TDD itu kita berlakukan di kemudian ya, mungkin 2 tahun. Mengapa? Karena kalau kita lihat dari sisi sekarang jumlah SIM card yang beredar, katakanlah ada 300 juta lebih, yang TDD itu nggak sampai 5%. Jadi, dan TDD hanya satu operator, Pak, saat ini. Jadi memang secara ekonomi scale jauh berbeda dengan FDD. Intinya itu. Kemudian yang kedua, bahwa selama menunggu sampai dengan 2017 ya, pemenuhan TKDN ini, nanti yang akan melakukan penilaian dalam artian di lapangan adalah dari Kementerian Perindustrian. Sampai tentunya Kementerian Perindustrian menyediakan kebijakan-kebijakan kalau mereka mau merelokasi pindah ke Indonesia, apakah desain proses saja, apakah full manufacture di Indonesia, itu adalah Kementerian Perindustrian. Nah, selama itu belum berada, ya, izin itu untuk berdagang di Indonesia tentunya dari sisi Kementerian Perdagangan. Substansinya kurang lebih itu. Jadi masyarakat juga jelas dan bukan hanya masyarakat sebetulnya, tetapi juga para investor yang mau invest di Indonesia di bidang smartphone ini, itu juga mempunyai gambaran yang jelas mengenai regulatory roadmap Kementerian Perindustrian dalam rangka untuk mendukung apa yang nanti menjadi peraturan Kominfo. Nah, tentu pasti kita akan merevisi ada peraturan yang akhirnya nanti bisa mendukung peraturan daripada Menteri Menkominfo. Nah, tentu kita tahu bahwa tujuannya adalah bagaimana kita mengurangi impor. Nah, saat ini ya tadi seperti yang tadi sudah dibicarakan, memang dengan aturan ini paling nggak kita bisa mengurangi defisit kita yang cukup besar. Dari data yang kita punya, kira-kira dari 2012 itu kita import kira-kira sekitar 70 juta handphone. Nah, terus di 2014 itu bisa turun sampai ke 54 juta. Tadi kami bertemu di atas membahas mengenai TKDN, kebijakan TKDN untuk smartphone di Indonesia. Alhamdulillah tadi saya sudah tanda tangan peraturan menterinya. Namun peraturan menteri ini jangan dilihat hanya masalah ini sektor Kominfo. Ini adalah kerja bersama antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kominfo. Karena apa? 3 kementerian ini dalam kebijakan, penetapan kebijakan dan pengawasan ya, ataupun implementasinya nanti itu harus terus bekerja sama. Ya. Jadi efektif 1 Januari 2017 semua smartphone yang 4G LTE FDD ya, karena ada dua, ada TDD dan FDD. Ini yang FDD harus mempunyai kandungan lokal minimum 30%.
sedangkan TDD-nya itu nanti di tahun berikutnya, ya. 2019 mungkin. Karena kalau kita lihat mengapa? Karena economic of scale-nya berbeda. Kalau TDD kan satu operator, dan kalau yang FDD ada 800 jenis. Jadi kita berikan kesempatan lebih longgar. Syukur-syukur bisa lebih cepat nanti di implementasinya. Intinya adalah demikian. Kemudian yang kedua, sambil menunggu sampai dengan tahun 2017 itu akan dikeluarkan nanti kebijakan-kebijakan lain yang bersifat lebih teknis. Bahkan saya usulkan nanti ada surat edaran bersama dari 3 menteri. Ini kenapa 3 menteri ini saya tekankan, bukan menterinya, tetapi 3 menteri, karena ini menunjukkan bagaimana pemerintah itu align satu dengan lain untuk kebijakannya, tidak lagi yang satu ke kiri atau satu ke kanan. Nah, poin yang ketiga, proses pengeluaran kebijakan ini sudah melalui proses good government governance, artinya konsultasi publik. Dari awal para stakeholders utama diajak, bahkan terakhir draft peraturan menterinya pun sebelum dirilis, ya, itu ditayangkan di website agar untuk dikomentari oleh para stakeholders. Artinya concern itu diterima, bahwa ada yang menginginkan bahwa jangan 2017 tapi mundur, tetapi juga ada yang mengatakan bahwa konsepnya seperti apa, harus lebih detail. Semuanya kita coba perhatikan, namun pada akhirnya kebijakan pemerintah adalah yang seperti itu, yang saya tanda tangani. 30% itu apa? 30% itu nanti mungkin Pak Menteri Perindustrian bisa menyampaikan lebih detail, tetapi intinya kita itu ingin lebih memberdayakan bangsa kita, kemampuan kita. Apa? Dari brandware. Ya, jadi kita fokusnya tidak kepada hardware, fokusnya adalah kepada value yang bisa di-create oleh bangsa Indonesia, yaitu apa? Kepada nanti software, design house, dan lain sebagainya. Detailnya nanti Pak Dirjen Ilmate ataupun Pak Menteri Perindustrian akan menyampaikan lebih rinci pada teman-teman semua. Juga kepada Pak Rahmat mungkin nanti akan disampaikan bagaimana Kementerian Perdagangan menjaga belit ini, termasuk mengeluarkan belit bersama-sama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kominfo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menko Info, Pak Rudiantara, tentu kami Kementerian Perindustrian pasti akan mendukungnya. Maka itu kita akan merevisi peraturan Kemenperin untuk dalam rangka mendukung daripada peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi. Nah, tentu di dalam perhitungan TKDN-nya itu tidak hanya hardware-nya saja yang dihitung, tetapi termasuk software-nya. Nah, ini yang nanti secara detail nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirjen. Nah, tentu ini dalam rangka untuk kita bisa bagaimana meningkatkan mengurangi impor handphone, smartphone yang selama ini terjadi. Nah, dari data yang kami miliki, memang dari aturan yang waktu itu kita buat, memang selama ini misal kita impor pada data 2012 kita impor smartphone itu kira-kira sekitar 70 juta unit. Nah, pada tahun 2014 ini kita bisa menurunkan sampai turun menjadi 54 juta, dari 70 juta menjadi 54 juta, berarti ada penurunan sekitar 23%. Nah, kita harapkan nanti ini akan terus berkembang terus sehingga kita turunkan terus. Nah, di samping itu juga perlu kita sampaikan bahwa ada 16 merek ponsel yang perakitannya sudah dilakukan di dalam negeri yang telah memenuhi ketentuan nilai TKDN sebesar 20%. Warma, saya tambahkan, salah satu alasannya mengapa pemerintah
Ya, mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan ini? Tadi disampaikan ada angka jumlah mungkin 2012 itu handphone dan 2013 smartphone saja, karena 2014 karena setiap tahun terakhir saja menurut catatan Pak Partogi, mungkin mau dikonfirmasi, 3,5 miliar dolar Indonesia itu mengkonsumsi smartphone. Itu angka yang resmi, angka yang melalui jalur resmi. Smartphone Itu jalur resmi, jalur resmi. belum yang ilegal. Nah, kalau ditambah dengan yang Pak Rahmat tadi, itu setidaknya 4 miliar, bahkan ada yang mengatakan 5 miliar, bahkan lebih dari 5 miliar. Artinya apa? Artinya apa? Artinya nilai tersebut memberi kontribusi selama ini kepada defisit transaksi perdagangan. Nah, defisit transaksi perdagangan pada akhirnya makin besar, dia akan mengakibatkan volatilitas dari exchange rate. Nah, jadi kita coba kurangi sedikit-sedikit dari sisi ekonomi makro. Walaupun kami ini kementerian teknis, tetapi juga kami harus bisa mengadres masalah ataupun isu-isu dari ekonomi di sisi yang makro. Jadi bisa bayangkan tahun 2017 kalau itu 30% kebijakan, berarti 30% kita bisa slash at least gitu. Jadi dari sisi makro, sedangkan dari sisi mikronya tentu kita menumbuh kembangkan industri di dalam. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Menkominfo maupun Menperin sudah hampir jelas. Kementerian Perdagangan itu hanya akan memberikan izin impor ya apabila ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Kominfo ya. Jadi kita memang mengelola impor daripada alat sendiri. Nah, tentu untuk itu Kementerian Perdagangan akan mendukung sepenuhnya kebijakan yang diambil oleh Kementerian Kominfo maupun Perindustrian. Karena kalau secara besarnya adalah kita ingin ada added value, nilai tambah di dalam negeri. Kita tidak ingin pasar Indonesia hanya dijadikan tempat produk-produk impor yang sebetulnya kita bisa. Nah, sekarang apalagi kalau lihat daripada konten, daripada kalau kita pecah, kita buka ya, itu dari handphone itu lebih kurang 60% itu adalah software, dan orang Indonesia punya kemampuan untuk itu. Nah, ini juga untuk mendukung juga salah satu badan kreatif nasional yang dipimpin oleh Pak Triawan. Ya, kita ingin mendorong karena ini nilainya cukup besar, nilai software ini. Belum lagi nanti ada jasanya. Jadi memang ini harus kita buat, added value itu harus kita bangun di Indonesia. Nah, kalau ini bisa kita bangun, added value itu, industri kita juga akan lebih kuat nanti. Nah, inilah yang beberapa hal kenapa dari handphone, apalagi handphone ini atau smartphone ini di Indonesia itu cukup besar. Pasar kita ini merupakan kekuatan kita, modal kita, yang tentu kita harus bangun added value dalam negeri. Ini kenapa, oleh karena itu Kementerian Perdagangan mendukung sepenuhnya daripada kebijakan yang diambil oleh Menkominfo dan Menperin.